罡降龙，耀击天轮。 Welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan salah satu film kesukaan kita, yaitu Legend of Lotus Fairy Sword atau Qinglin Jianxian Tuan. Oke guys, di part hari ini kita semua bakal melihat Qing Ho bertarung sengit melawan monster rubah putih legendaris. Sebenarnya dia agak kesulitan nih, karena monster itu sungguh kuat. Tetapi buat si Qing Ho tidak ada kata menyerah sampai titik darah penghabisan. Soalnya dia mau menjadi semakin kuat ya kan? Kira-kira sekuat apakah monster yang bakal dia lawan dan apakah Chan Qing bakal membantunya? So mari kita review buat part sebelumnya, di mana kita semua sudah melihat Qing Ho berencana menyerap air ilahi dari kolam dewa. Dia tidak percaya ada seekor monster berbahaya di sekitar kolam ini. Soalnya dirinya sama sekali tidak merasakan adanya tanda-tanda bahaya guys. Yang ternyata monster berbahaya itu ada di dasar kolam. Dia kesenangan karena akibat Qing Ho menyerap energi kolam abadi, segel yang berada di tubuhnya itu mulai melemah dan dirinya berhasil keluar. Di sisi lain, Chan Qing juga sudah selesai berkultivasi menggunakan air abadi. Sampai Chan Qing berhasil menerobos ke tingkat selanjutnya. Apalagi sekarang si naga kura-kura sudah memiliki immortal fondasi. Alhasil mereka pun kembali keluar dari jurang kekacauan untuk bertemu dengan teman-temannya. Chan Qing juga menjelaskan kalau si naga kura-kura sudah menjadi pelayannya. Itu membuat semua murid auto terkejut bukan main. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Setelah itu monster rubah putih yang mulia Qing Ho perlahan-lahan mendekat. Ketika sudah cukup dekat, dia langsung maju menerkamnya dari belakang. Qing Ho sadar ada sesuatu yang aneh. Dirinya langsung berbalik dan terkejut bukan main. Untungnya dia masih sempat menahan serangan itu. Di sisi lain, ternyata akibat pertarungan itu, Chan Qing dan teman-temannya menyadarinya guys, mendengar adanya sebuah pertarungan. Si naga kura-kura menduga, kemungkinan suara itu berasal dari tanah terlarang. Tentu membuat Chan Qing penasaran, memang ada apa coba di tanah terlarang ya kan? Chen Yuan berusaha menjelaskan kalau sebelumnya itu adalah tanah legendaris. Akan tetapi karena sesuatu terjadi, muncullah monster dan iblis yang sangat kuat, membuatnya menjadi tanah terlarang. Di sisi lain, monster rubah putih bergegas maju kembali menyerang Qing Ho. Qing Ho menggunakan pedangnya untuk berlindung dan berusaha menyerang balik. Tetapi karena monster itu terlalu kuat, Qing Ho pun dihempaskan begitu saja. Tentu dia bingung, monster macam apa ini? Kok kuat banget ya? Si monster menyayangkan karena dia gagal mengambil alih tubuhnya Qing Ho. Padahal dia sangat tahu jelas, Qing Ho ini sudah menguasai teknik pedang tingkat tinggi. Tubuhnya pasti sangat bagus untuk digunakan. Tidak lama dari itu, monster rubah putih juga berubah menjadi seorang wanita bergaun merah yang super cantik. Waduh. Dia mencoba menggoda-goda Qing Ho yang menyebutnya sebagai seorang monster dan memberikannya sebuah ilusi. Tentu itu membuat Qing Ho terkejut. Tetapi gawatnya dia juga terkena akan ilusi sang wanita rubah guys. Di dalam pikirannya dia melihat wanita cantik itu ada 3. Dan ketiga-tiganya mencoba menggoda dirinya. 终究是逃不过，家是妖孽呢。 Tetapi untung tidak lama dari itu dia langsung tersadar dan mengeluarkan kekuatan menyerang sang wanita ilusi. Dirinya menegaskan kalau dia tidak bakal termakan akan ilusi busuk semacam itu. Tanpa basa-basi, dia pun memadatkan kekuatan, membuat ribuan pedang di sekitarnya serta menyerang.
Tetapi sayang si monster rubah putih masih bisa menghindarinya dan berlari mendekat. Tidak mau kalah, Ching Ho berusaha mengeluarkan tendanya kembali, menghunuskan pedang yang super besar. Itu membuat monster rubah putih auto terkejut sampai mengeluarkan pelindung. Alhasil, adu kekuatan pun terjadi. Si monster rubah juga menyayangkan padahal teknik pedang milik Ching Ho sungguh kuat. Akan tetapi, Ching Ho hanya seorang kultivator yang masih rendah tingkatannya. Jadi, si Ching Ho belum bisa menggunakan teknik pedangnya secara maksimal. Dia pun menyerang dan menghancurkan pedang besarnya Ching Ho. Setelah itu gantian, dirinya mengeluarkan kekuatan yaitu bola-bola api yang super banyak ke arah Ching Ho. Untungnya semua masih bisa dihindari dan dia kembali mengeluarkan elang emas. Tetapi sayang, elang itu tidak berguna, membuat Ching Ho kembali terhempas dan terjatuh. Waduh, sebenarnya monster kuat ini di ranah apa ya guys? Kok bisa sekuat ini ya? Dari semua serangan kuat milik Ching Ho aja, tidak ada satupun yang berhasil melukai monster rubah ini. Gak cuma sampai situ, ternyata si monster rubah juga mengeluarkan sebuah bola api besar dari mulutnya dan menyerang. Dengan sigap, Ching Ho membuat pelindung dari pedangnya, berhasil memantulkan bola itu ke atas langit. Di sisi lain, ternyata Chan Qing dan teman-temannya penasaran, segera melihat ke tanah telarang apa yang sudah terjadi. Mereka terkejut karena ada sebuah pertempuran yang super besar. Tetapi Chen Yuan tidak menyangka akan apa yang dia lihat. Ternyata yang dia lihat itu merupakan rubah putih ekor 9 bertarung melawan Ching Ho. Ini QB guys, QB-nya Tonghua. Yang ternyata rubah ini merupakan monster dewa iblis kuno yang disegel di tanah telarang. Si naga kura-kura pun menceritakan kalau dulu aja para kaisar kuno bersama-sama sudah menggabungkan kekuatan untuk menyegel monster ini. Jadi tidak mungkin kalian para bocah bisa melawannya. Dia bahkan menyuruh Chan Qing beserta lainnya agar gak ikut-ikutan guys, ada baiknya kabur aja. Tetapi Chen Yuan khawatir kepada Ching Ho, yang bisa dibilang tanggung jawabnya juga. Kacau nih. Apalagi mereka tidak bisa meninggalkan Ching Ho begitu saja, yang merupakan satu perguruan ya kan. Chen Yuan sudah dipercayakan untuk melindungi semua murid yang memasuki ke area telarang. 上古多名帝尊连。什么？那可是被夏师弟，而今古魔出。 Di sisi lain, pertarungan Ching Ho melawan monster rubah itu terus berlanjut. Walaupun berkali-kali dihempaskan, Ching Ho tetap tidak pantang menyerah. Dia juga berusaha mengeluarkan waktu selama mungkin, berharap ada seseorang yang datang untuk menyelamatkannya. Akan tetapi tetap aja monster itu terlalu kuat, sampai-sampai dia terjatuh lemas dan yakin jika bukan karena kekuatannya yang meningkat pada saat kultivasi sebelumnya, pasti dia sekarang sudah dihabisi. Dia juga tidak menyangka larangan dari para petinggi Kunlun sebelumnya itu benar adanya guys. Kalau kayak lupa di episode kemarin-kemarin, si Ching Ho kan tidak percaya tuh akan peringatan para tetua, makanya dia seenaknya berkultivasi di tanah telarang. Nah, sekarang udah ketemu monster nih, baru percaya dia, udah telat. Nasi udah jadi bubur. Setelah itu, monster rubah putih mendekat secara perlahan. Dia menjelaskan kalau dulu dia aja bisa menghabisi seorang kaisar. Dan di sini pun dia memberikan Ching Ho dua pilihan.
Yang pertama menjadi pengikutnya, berubah menjadi pasukan iblis. Yang kedua, serahkan jiwanya, dan sebagai gantinya, dia bakal membantu Qing Hou apapun itu. 归降于你。 Tetapi Qing Hou tetap akan pendiriannya guys. Dia menegaskan dirinya tidak bakal pernah menyerah sampai ke titik darah penghabisan. Segera dia menyerang monster itu kembali serta kabur dari sana. 可灭上仙，吾乃上古魔神，修剑道，练剑魂，小犬马之劳，成为傀儡。 Membuat sang monster rubah mengamuk, menyerang Qing Hou menggunakan bola-bola api. Segera Qing Hou padatkan kekuatan, mengeluarkan pedang besar menyerang si monster. Si monster juga mengumpulkan kekuatannya, mengeluarkan jiwa monster untuk menahan pedang-pedang itu. Alhasil pedangnya pun lenyap seketika. Apalagi Qing Hou terjerat rantai dari sang monster, membuat tubuhnya tidak bisa lagi bergerak. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba dari belakang monster, muncullah budak emas milik Chen Yuan yang menyerangnya. Gak cuma sampai situ, dia juga menggunakan senjata abadi, kembali memadatkan kekuatan menyerang dan menyelamatkan Qing Hou. Membuat si monster auto terkejut. Masih untung Qing Hou diselamatkan di akhir-akhir sama Chen Yuan nih. Kalau memang jadi Chen Yuan gak mau diselamatin. Soalnya si Qing Hou udah diperingatin tapi masih kepala batu guys, kagak mau dengar. Nah, sekarang Chen Yuan beserta murid lain sudah ketahuan oleh si monster rubah putih. Lantas gimana nih? 金刚降龙，耀击天轮。 So langsung saja kita masuk ke bagai spoiler buat part 51 mendatang yang bakal rilis lagi di minggu depan, hari Minggu ya guys. Minggu ini deh, bukan minggu depan. Jadi nanti kita semua bakal melihat entah gimana caranya akhirnya mereka lolos dari sang monster rubah putih. Tetapi Qing Hou nggak peduli gitu guys. Udah diselamatin, dia main kabur aja, nggak mau ngomong banyak. Membuat Chen Yuan emosi dong. Karena yang buka segel monster itu adalah Qing Hou sendiri. Tetapi dia nggak peduli dan malah ingin segera pergi berpisah sama mereka. Nggak tahu diri nih. Mimin jadi Chen Yuan langsung Mimin segel, Mimin habisi di tempat. Kayak gitu orangnya ya. Udah dibilang gak usah diselamatin harusnya. So kita tunggu lagi di part 51 ya guys. Legend of Lotus Fairy Sword atau Qinglin Jinxian Chuan. Di hari biasa, update lagi nanti dan pastinya cuma di sini. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu, kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.